warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah ibu baik. Sekarang sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Sebelum ibu memasuki pelajaran selanjutnya, ibu mau menjelaskan bagaimana sikap yang benar saat berdoa. Bagaimana anak-anak, ada yang tahu? Ya, sikap yang benar saat berdoa adalah tidak ada yang berbicara. Jadi semuanya fokus berdoa, meminta kemudahan kepada Tuhan agar diberi kemudahan dalam belajar pada pagi hari ini. Dan tidak ada yang rame, semuanya tenang ya. Sekarang Sebelum ibu memasuki pelajaran pada pagi hari ini, ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran pada pembelajaran kemarin? Ayo, siapa? Coba Mas Rangga dijelaskan apa pembelajaran kemarin? Tentang apa ya? Ya, baik. Kemarin kita mempelajari masih tentang cuaca. Oke. Sekarang ibu akan menjelaskan kegiatan apa aja yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini nanti adalah membaca, terus menceritakan kembali, diskusi, olahraga, dan lain-lain, masih banyak lagi. Mengapa ibu untuk pelajaran pagi hari ini, mengapa sih Bu harus belajar pelajaran pagi hari ini? Ya, karena kita punya tujuan, yaitu ketika kita kegiatan membaca bertujuan agar kalian dapat menemukan istilah atau kata khusus yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap aktivitas manusia yang benar. Yang kedua, kegiatan bermain peran. Mengapa? Agar kalian bisa menceritakan kembali pokok-pokok informasi yang telah kalian dapat dalam pengaruh perubahan cuaca. Paham? Yang selanjutnya, pertanyaan ketiga dari bertanya jawab. Kegiatan bertanya jawab. Tujuannya apa sih Bu? Tujuannya agar kalian bisa menjelaskan kombinasi gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas senam, lantai, dan benar. Dengan kegiatan bermain, siswa dapat memperhatikan gerakan putaran dan ayunan dalam aktivitas lantai yang benar. Kemudian, kegiatan selanjutnya, ibu berharap kalian bisa menunjukkan sikap bersatu dalam keberagaman dengan benar. Selanjutnya, dalam kegiatan wawancara, ibu berharap kalian bisa memperagakan sikap bersatu dalam keragaman dengan benar. Oke, sekarang ibu nanti akan menilai kalian dalam pembelajaran bercerita kembali. Nanti ibu akan membentuk kelompok, dan yang lainnya ibu akan pembelajaran secara individu. Jadi tugasnya individu, tidak ada yang kelompok. Kelompoknya cuma satu, yaitu menceritakan kembali tadi. Oke, ibu nanti akan menilai kalian ketika tugas kelompok. Ibu akan menilai keaktifan kalian, tapi jika tugas pribadi, ibu akan menilai bagaimana cara kalian mengerjakan dan berusaha menjawabnya. Ya, jadi tidak hanya bisa menjawab, tapi juga berusaha. Kan ada anak yang terkadang cuma ingin mendapatkan nilai, jadi dia nyontoh, dia yang lainnya seperti itu tidak baik. Yang terpenting adalah kalian mengerjakan, dan nanti jika ada yang tidak paham bisa dipertanyakan. Baik, bisa dipahami? Oke, sekarang ibu minta buka buku halaman 147 ya. Untuk semuanya silakan dibaca. Oke. Sudah dibaca semuanya? Oke, sekarang ibu tanya, perubahan cuaca apa yang terjadi pada akhir-akhir ini? Ada yang bisa menjawab? Ya, Mas Adib silakan dijawab. Apa? Perubahan apa pada akhir-akhir ini? Ya, benar. Perubahan dari musim hujan ke musim kemarau.
Oke, sekarang ibu mau salah satu dari kalian menceritakan pengalaman kalian ketika kalian menghadapi sesuatu kegiatan terkait perubahan cuaca. Ada yang mau? Harus ada yang mau. Ayo silakan angkat tangan. Wah, banyak sekali ternyata yang mau bercerita. Oke, ibu ambil satu ya. Yang lainnya jangan bersedih. Suatu saat nanti kita akan bercerita. Mbak Alif, ayo silakan diceritakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Alif karena sudah menceritakan, sudah membagi pengalaman. Oke, sekarang dibuka halaman selanjutnya, yaitu ayo mengamati. Sekarang tugas kalian ada membaca cerita perubahan cuaca yang ada di dalam buku. Ya, dibaca semuanya, harus membaca, dan nanti ibu harap kalian bisa mengambil kata-kata penting, kalimat penting dalam perubahan cuaca tersebut. Sudah? Ya. Pada kalimat tadi, ada yang menemukan kata-kata penting atau kata-kata istilah? Apa? Ya, satu adalah banjir. Contohnya itu banjir. Banjir, air yang banyak dan deras kadang meluap. Itu istilah dari banjir. Jadi air banyak yang meluap itu adalah banjir, seperti itu. Nah, terus yang kedua, kemarau. Ayo silakan dicari, kemarau itu apa? Terus yang selanjutnya, matahari. Yang selanjutnya, hujan. Yang selanjutnya, sakit. Oke, semuanya sudah? Sekarang kita kembali ke cerita, yaitu ayo bercerita. Di sini ibu akan membuat beberapa kelompok yang beranggotakan 3 orang. Jadi setiap meja kan satu baris ada 6 orang. Nah, itu 2 kelompok ya. Silakan dibuat. Jangan berisik, oke? Dan sekarang ibu harap kalian bisa menceritakan pengalaman saat mengalami cuaca yang berpengaruh pada aktivitas mereka. Oke, bisa? Nah, dan sekarang ayo semuanya latihan baik-baik, dibaca satu-satu ya. Dibaca. Nanti ada salah satu yang jadi yang sakit. Yang satunya ada yang menjadi teman. Akhirnya dia menjadi guru yang memberi semangat. Ayo. Semuanya harus berlatih agar nanti bisa. Sekarang sudah semuanya bisa? Nah, sekarang ibu akan menunjuk kelompok berapa yang akan memberagakan di depan kelas. Oke, sekarang kelompok 3, ayo maju. Ayo maju. Ya, semangat maju. Ya, maju untuk memberagakan. Di sini siapa yang akan menjadi guru, siapa yang akan menjadi teman, dan siapa yang akan menjadi orang yang sakit. Oh iya, ayo silakan kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3. Ya, sebelumnya ibu akan menceritakan bagaimana kita menjadi peran yang baik, yaitu kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan peran tersebut. Jadi nggak ada yang kayak tadi, kayak tapi sudah bagus, kayak masih ketawa, itu nggak ada. Jadi semuanya fokus sama apa yang kita lakukan. Kalau orang sakit, ya sedih, lesu, wajahnya itu lemah gitu, seperti itu. Jadi kayak nggak punya tenaga seperti itu. Kalau temennya yang menjenguk, itu ya memberi semangat seperti itu. Kalau guru
ya harus baik, harus memberi motivasi agar anak yang sakit itu tidak sedih karena tidak bisa mengikuti pola. Oke, sekarang dibuka halaman selanjutnya, yaitu ayo berdiskusi. Ya, dibaca dulu ya bukunya. Ya, jadi apakah kalian tahu kalau setelah kita memberikan dana, kita mengumpulkan dana, misalnya dari Jawa Timur, kita mengumpulkan dana, kita melakukan penggalangan dana untuk membantu saudara kita yang ada di Bali yang sedang terkena bencana. Bagaimana Bu caranya bisa uangnya nyampe sana? Ya, caranya bagaimana? Kita menghubungi orang yang terpercaya di sana. Contoh adalah orang PMI. Apa itu PMI? Palang Merah Indonesia. Jadi Palang Merah Indonesia yang ada di Bali akan menyampaikan dana yang kita galang kepada mereka untuk mereka belikan pakaian atau bisa dengan makanan pokok dan bisa dengan yang lain seperti itu. Jadi meskipun kita beda suku, beda tempat, beda agama dan lain-lain, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jadi tetap sahabat, nggak boleh membedakan kamu orang sana, orang jauh, nggak boleh sama kita, nggak boleh. Jadi semuanya harus bersahabat dan menjadi baik ya. Kemudian dari sini ibu akan bertanya, apakah ada yang punya sahabat? Ya, ada yang punya sahabat? Oke, siapa yang punya? Kanan. Oh, ternyata semuanya punya. Oh, baik. Dan sekarang tolong tanyakan, sahabat kalian itu berasal dari suku mana? Berasal dari mana, suku mana, budaya mana? Sudah ditanyakan semua? Oke, sekarang mengapa ibu bertanya pada kalian, sahabat kalian dari mana? Karena kita sesama beda suku, sama beda budaya harus saling menghormati, menghargai, tidak boleh saling menghina. Paham dari sini? Oke. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia punya berapa provinsi, ayo? Ya, dan sekarang berapa? Ya, benar. Tapi Indonesia punya berapa pulau? Oke. Setiap pulau itu mempunyai banyak suku. Dan suku itu berada di setiap daerah. Misalnya di Sumatera itu ada 6 suku. Nah, Gayo, Minangkabau, Batak, dan lain-lain. Di Jawa ada Jawa apa aja? Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di Jawa Barat ada apa? Ada Betawi, Sunda, nah seperti itu. Jadi sukunya itu berbeda-beda. Bukan di Jawa Timur semuanya ada, tidak. Tapi di daerah Jawa, Pulau Jawa itu terdapat 5 suku dan berada di tempat yang berbeda. Selanjutnya Bali sukunya apa Bu? Sukunya hanya suku Bali. Dan seterusnya bisa dibaca ya anak. Sekarang ibu minta kalian melakukan wawancara kepada teman kalian yang berbeda suku dari kalian. Oke. Sebelum kalian melakukan wawancara harus menyediakan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan contohnya gimana Bu? Itu di buku ada. Nomor 1, siapa namamu? Nomor 2, di kota apa tempat lahirmu? Jadi kita bertanya, menggali informasi dari dia. Jadi kamu mau tahu dia itu dari mana, kebiasaannya masyarakat sana bagaimana. Jadi kalau kamu tanya agamanya di sana bagaimana, agama apa, kemudian
kehidupannya di sana gimana, seperti itu ya. Jadi kalian tanya-tanya nggak apa-apa, oke? Kalau sudah nanti ibu minta kalian untuk melakukan presentasi wawancara yang kalian lakukan tadi, oke? Ya, sekarang berpasang-pasangan ya. Semuanya sudah selesai? Oke, sekarang untuk melakukan presentasi hasil wawancara, ibu mau Mbak Rita maju mempresentasikan hasil wawancara dari temannya tadi. Yuk. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Rita. Oke, sekarang kita memasuki sebelum ibu menutup pembelajaran pada pagi hari ini, tolong Mas Rangga maju untuk menyampaikan manfaat kegiatan yang dilakukan hari ini. Untuk apa aja, Mas? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Rangga. Sekarang ibu akan menyimpulkan pelajaran apa aja yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang perkiraan cuaca, perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca. Jadi kita harus menjaga tubuh kita ketika perubahan cuaca, karena di sana pengaruhnya sangat besar. Sampai tadi ada yang sakit. Jadi kita harus menjaga imun kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus menjaga keharmonisan Indonesia, yaitu dengan saling menghargai satu sama lain. Meskipun beda suku, beda agama, beda daerah, kita tetap satu, yaitu sahabat dan Indonesia. Yang ketiga adalah apa tadi? Ya, olahraga tadi. Oke? Sekarang bagaimana pembelajarannya pada pagi hari ini? Ya, senang sekali. Ibu pun juga merasa senang karena kalian sangat semangat. Oke, setelah ini ibu akan tutup ya. Untuk Mas Adib, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Semuanya di rumah belajar yang rajin ya, Pak Akhiran. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sekarang dibuka bukunya halaman 165. Kita memasuki subtema 3 pembelajaran 5 ya. Sebelum kita membahas pembelajaran pada pagi hari ini, ibu akan menanyakan siapa yang pernah mendengar info perkiraan cuaca? Ya, ternyata banyak juga yang sudah mendengarkan. Oke, sekarang tolong diperhatikan buku paket. Di situ tolong ketika ibu membaca, kalian menyimak ya. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perkiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelpon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Dan sekarang ibu tanya, siapa yang pernah merasakan seperti Lani dan Siti? Ya, tolong Mbak Putri ceritakan apa pengalaman atau kejadian yang sudah kamu rencanakan tapi harus gagal karena perubahan cuaca. Ya, terima kasih. Kemudian sebelumnya ibu mau bertanya, apa yang kamu rasakan ketika kamu merasakan itu, Mbak Putri? Ya, baik. Nah, di sini tolong diperhatikan tugas di bawah ini. Ibu akan membacakan dan kita menjawab bersama-sama ya. Di sini Siti sedang menelpon Lani. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Rani? Halo, iya ini Lani. Siapakah ini? Siti menjawab. Hai,
Lani, ini Siti. Lani pun menjawab, "Hai Siti, ada apa?" Kemudian Siti menjawab pertanyaan Lani. "Lani, aku baru saja menonton titik-titik cuaca. Diperkirakan sore ini akan titik-titik dan titik-titik di daerah kita. Apa yang cocok?" Ya, aku baru saja menonton perakiraan cuaca. Diperkirakan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Oh iya, wah, padahal kita berencana akan main titik-titik keliling kompleks sore ini. Main apa? Ya, main sepeda. Kemudian Siti menjawab, "Iya, sepertinya kita titik-titik saja rencana kali ini." "Sepertinya apa?" "Ya, batalkan. Ya, mungkin bisa kita lakukan titik-titik atau lain waktu." "Esok." "Benar. Aku khawatir setelah mendung akan turun." Ya, hujan. Lani menjawab, "Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca." Apa Nana yang belum cerah? Ya, kemudian Siti menjawab, "Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah." Lani menjawab, "Sampai jumpa. Sekarang tugas kalian adalah buatlah percakapan dengan 3 teman kalian yang di dalamnya tentang rencana yang berubah atau gagal dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum kalian melakukan percakapan, kalian harus menyusun daftar pertanyaan yang akan kalian buat seperti apa. Di situ sudah ada contohnya, apa yang akan kamu lakukan, bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan, kapan rencana tersebut dilakukan, di mana akan dilakukan, mengapa tidak jadi dilakukan, bagaimana solusinya. Jadi tetap memperhatikan 5W1H. Oke. Sekarang diperhatikan buku paket halaman 168. Di sana ada bacaan dan ada gambar. Tolong dibaca tanpa suara. Jadi dibaca dalam hati dengan tenang ya. Kemudian amatilah gambar tersebut ya. Oke. Ibu tunggu. Sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian semua ketika kalian tahu ternyata di Indonesia tuh banyak tari tortor, tari rodeo jaro, tari piring, tari seripik, dan masih banyak lagi. Apa yang kalian rasakan? Ada yang mau menjawab? Oh, ternyata banyak yang mau menjawab ya. Oke, ibu milih 3 dari kalian. Mbak Dona dijawab tolong. Terus Mbak Alia dan Mas Didin? Ya. Oh, ternyata kalian sama-sama ingin bisa menari. Dan sekarang waktunya kita untuk berlatih menari. Oke? Sekarang semuanya berdiri masing-masing. Kemudian ibu akan memberikan video yang dimana kalian bisa belajar sendiri. Ya, oke? Kalau sudah nanti berlatihlah dengan gembira. Jadi semuanya harus bahagia, nggak boleh ada yang sedih, nggak ada yang lain. Oke? Oke, karena tadi latihan menari sudah selesai, sekarang waktunya kita berlatih menghitung matematika. Oke. Di sini ada contoh. 1 buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pertanyaan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Oke, sekarang tugas kalian silakan dikerjakan. Tapi sebelumnya, jikalau suatu operasi matematika ini dapat berjalan jika penyebutnya sama. Jadi tadi kan 1/4 tambah 1/4 sama-sama 4 ya. Tahu kan pembilang adalah yang di atas, penyebut adalah yang di
bawah. Nah, jadi yang di bawah itu kalian harus disamakan. Kalau sudah sama baru bisa dikerjakan. Kalau belum bisa sama harus disamakan dulu baru dikerjakan. Oke, semuanya sudah paham? Oke, sekarang Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap menjaga budaya Indonesia, selalu bahagia menjadi anak Indonesia dan selalu bersyukur menjadi bagian Indonesia. Oke, mungkin dari ini apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum.